Dalam sunyi yang penuh makna, terdengar lantunan ayat dan hikmah dari lembaran-lembaran kitab kuning, warisan para ulama yang tak lekang oleh zaman. Di pesantren, ngaji bukan sekedar membaca, ia adalah perjalanan menembus makna, menggali hikmah, dan meneguhkan adab di bawah bimbingan para guru yang penuh cahaya. Bersama kami, Mahasantri PKU MUI Cianjur Angkatan keempat. Mari kita menelusuri jejak ilmu dan keikhlasan dalam program spesial Ngaguar Kitab di beberapa pondok pesantren bersejarah di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur memohon kepada para kiai, para ustadz, para tokoh untuk menerima para peserta PKU untuk berkunjung dalam rangka menggali pengalaman para kiai yang tentunya nanti dijadikan model atau pedoman untuk para peserta PKU ini, bagaimana bisa berpartisipasi di masyarakat baik dalam mendidik umat maupun hal yang lainnya. Dan mudah-mudahan para peserta PKU ini ke depan bisa melaksanakan apa yang sudah para kiai al-mukarramun dilaksanakan, sehingga Cianjur ke depan lebih baik lagi. Cianjur yang terkenal dengan kota tetar santri bisa direalisasikan oleh para peserta PKU ini, di mana beliau-beliau ini sudah bermasyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para kiai, para tokoh, pimpinan pondok pesantren yang sudi menerima peserta PKU ini. Demikian, Allahumma fiqh lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Cianjur terkenal dengan kota santri. Di dalamnya banyak para ulama yang berjasa mengembangkan kajian-kajian ilmu keislaman, wabil khusus di dunia pesantren. Kajian-kajian ini terkodifikasi dengan baik melalui karya-karya ulama Cianjur. Ada satu penelitian yang mengungkap bahwa produksi ulama Cianjur dalam bidang kajian ini, terutama dalam kitab-kitab yang berarab pegon juga Arab asli, itu mencapai ratusan buah karya dari berbagai dimensi keilmuan. Kesempatan ini PKU MUI Cianjur Angkatan keempat tahun 2025 melakukan kajian riset sederhana terkait dengan karya-karya ulama Cianjur dengan platform Ngaguar Kitab Ajengan Cianjur. Kegiatan ini menghasilkan beragam hasil studi lapangan dari berbagai kitab-kitab yang ditulis para ulama. Dan kita yakin dan paham bahwa penulisan kitab merupakan salah satu kontribusi yang penting dan signifikan di dalam pengembangan keilmuan keislaman. Salah seorang ulama Al-Mutanabbi menyatakan khairu jaris fi zaman kitabun, teman terbaik di sebuah waktu atau zaman adalah buku. Maka produksi karya tulis ilmiah ulama Cianjur ini akan memberikan dampak besar bagi perkembangan kajian keislaman di Cianjur, khususnya berbasis turos-turos keislaman, dan semoga karya-karya ini akan mengungkit literasi keislaman lokal dan mungkin bisa dikodifikasikan menjadi kajian keislaman yang direkognisi internasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Ihya yang terletak di Kampung Cibadak, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur, adalah salah satu pesantren berpengaruh di wilayah Cianjur Selatan. Pondok ini didirikan oleh Pangersa APA Cep Muhammad Isa RA, seorang ulama karismatik Cianjur Selatan yang dikenal karena ketawaduannya dan keluasan ilmunya. Pesantren ini menjadi tempat di mana ilmu agama dan akhlak santri diperdalam.
Jumlah karya-karya yang dibuat beliau yang teridentifikasi ada sekitar 5 kitab. Di antaranya adalah Terjemah Safinah, Syarah Jurumiyah, dan juga Terjemah Alfiyah. Pesantren Al-Munawariyah yang lebih dikenal baik dengan Cilaku ABC, terletak di Cilaku Hilir, Cianjur. Pondok ini adalah salah satu pesantren tertua yang berdiri pada tahun 1901. Mama Kiai Haji Ahmad Munawar bin Kiai Haji Muhammad Rais adalah salah satu guru besar yang melanjutkan estafet perkembangan pondok ini. Pesantren ini merupakan tempat di mana ilmu fikih diperdalam. Di antara karya-karya beliau yang teridentifikasi adalah suatu buah karya ataupun tukilan yang berjudul Tanbih Risalatud Dayatul Lihyati fi Tarjamati Al-Muhallilati lil Anjabiyah. Lanjut ke pondok pesantren berikutnya. Pondok Pesantren As-Suja'i Ciharasas terletak di kawasan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Pesantren ini didirikan pada tahun 1938 oleh Kiai Haji Muhammad Suja'i bin Haji Ghazali Singapraja yang dikenal luas dengan sebutan Mama Ciharasas. Beliau memiliki kepakaran dalam ilmu alat, terutama dalam bidang nahwu, sorof, balaghah, dan mantik. Di antara karangan beliau adalah kitab Risalah An-Nur fi Ziyaratil Qubur. Pondok Pesantren Al-Istiqlal terletak di wilayah Cicantu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Pondok Pesantren Al-Istiqlal merupakan salah satu pesantren berpengaruh di Tatar Cianjur. Pesantren ini didirikan pada tahun 1963 oleh Kiai Haji Muhammad Jalaluddin Mahalli bin Haji Muhammad Hasbullah yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Cicantu. Di antara karya-karya beliau adalah kitab Manasikul Haji wal Umrah. Berlanjut pada pondok pesantren berikutnya, yaitu Pondok Pesantren Gentur, adalah lembaga pendidikan Islam di Cianjur yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Syatibi atau lebih dikenal dengan Mama Gentur. Pada pertengahan abad ke-13 Hijriah, pesantren ini menjadi pusat penting bagi pengkajian ilmu fikih di wilayah Sunda, khususnya di daerah Cianjur, dan telah melahirkan banyak ulama besar. Nama Gentur sendiri berasal dari nama pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Syatibi, yang dikenal sebagai salah satu guru besar ulama di tanah Sunda. Sedangkan jumlah karya-karya yang dibuat beliau yang teridentifikasi ada sekitar 7 kitab. Di antaranya adalah Risalah Jalaniyah fi Ilmil Bayan, Kitabun Nikah, Al-Aqiqah, dan juga Tajwid. Pondok Pesantren Al-Mutmainnah yang berlokasi di Bojong Herang, Cianjur, berdiri pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1890, didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Kiai Haji Abdullah, yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Halim atau yang lebih dikenal sebagai Ajengan Lim. Beliau wafat pada tanggal 9 Februari 2025. Tongkat estafet kepemimpinan pesantren kini dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kiai Haji Raden Abdul Rauf, yang saat ini merupakan Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur. Pesantren ini pada mulanya merupakan pondok salafiyah dan juga majelis ta'lim yang kemudian berkembang menjadi Yayasan Al-Mutmainnah Bojong Herang Cianjur pada tahun 2014. Pesantren ini berfokus pada pendidikan agama yang seimbang antara nilai-nilai keislaman dan rutin mengadakan kajian kemisan dengan kitab yang dikaji adalah Ghayatul Bayan fi Tarjamati Ayatil Quran, yang mana kajian ini dihadiri tidak kurang dari 3.000 jamaah. Sedangkan jumlah karya-karya yang dibuat beliau yang teridentifikasi ada sekitar 23 kitab, di antaranya adalah sebagai berikut: Ghayatul Bayan fi Tarjamati Ayatil Quran, Ayyud Du'a Hizbin Nasr, Sirajul Qari, Adabut Talibin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Ayyu Risalatil Bait, dan beberapa kitab lainnya. Pesantren berikutnya, Pondok Pesantren Al-Alawiyyin, berlokasi di Pasir Terong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Pondok Pesantren Al-Alawiyyin dikenal sebagai salah satu pesantren tertua di Tatar Cianjur. Pesantren ini didirikan sekitar tahun
1760 oleh Kiai Haji Buya Ingi Badruzzaman, seorang ulama karismatik yang dikenal dengan keluasan ilmunya serta keteguhannya dalam menanamkan nilai-nilai tauhid, fikih, dan adab. Di antara karya-karya beliau adalah kitab Kutufud Daniyah. Pondok Pesantren Nurul Mukhtar Taluk Agung berlokasi di Kecamatan Cijati, Cianjur. Pondok Pesantren Nurul Mukhtar merupakan salah satu pesantren yang memiliki peranan penting dalam penyebaran dan penguatan ilmu keislaman di wilayah selatan Cianjur. Pesantren ini didirikan sekitar tahun 1873 oleh Kiai Haji Buya Asnawi, seorang ulama yang dikenal dengan ketekunan dan keluasan ilmunya, serta perhatian besar terhadap pendidikan akhlak dan kedisiplinan para santri. Di balik setiap lembar kitab yang dibaca para santri, tersimpan jejak perjuangan para ajengan, ulama yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu, amal, dan umat. Dari Ciharasas hingga Bojong Herang, dari Cijati hingga Sukaluyu, cahaya keilmuan terus menyala di pesantren-pesantren sepuh Tatar Cianjur. Ngaguar kitab ajengan bukan sekedar menelusuri masa lalu, tapi juga meneguhkan jati diri bahwa warisan keilmuan ini adalah nafas peradaban yang harus dijaga, dipelihara, dan diwariskan.